Baik, sebelum memulai saya akan memperkenalkan presenter kita pada malam hari ini. Beliau adalah seorang pedagang voucher dengan income-nya luar biasa, yaitu 7 juta per jamnya. Wow, luar biasa. Baik, kita langsung saja panggil beliau. Pak Reza, selamat malam Pak Reza. Selamat malam Pak Dio, suara saya jelas nggak suara saya? Apa kabar Pak Reza? Suara saya sudah cukup keras belum? Sudah cukup keras Pak Reza. Sudah cukup jelas ya? Iya. Oke. Apa kabar Pak Reza? Oke, kalau gitu saya langsung aja ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Reza. Malam ini saya akan sharing mengenai apa itu Smart Export ya kan. Pada dasarnya ada 3 hal yang akan saya jelaskan malam ini. Yang pertama, bagaimana cara kerja Smart Export. Yang kedua, lalu bagaimana paket-paketan dan keuntungan dari Smart Export. Dan yang ketiga, risiko dan juga manajemen risikonya. Oke, nah presentasi nanti kurang lebih sekitar 45 menit aja udah bisa, udah selesai. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, itu kita udah siapkan kolom namanya Q&A. Nanti Bapak Ibu tinggal ketikkan saja pertanyaannya di sana, ya. Ketikkan saja pertanyaannya di sana. Nanti selesai acara kita akan ada sesi namanya sesi tanya jawab. Nanti Pak Dio akan bantu untuk apa istilahnya memilihkan pertanyaan-pertanyaannya yang akan saya jawab. Oke? Kita langsung mulai aja. Saya akan share screen sekarang. Oke. Oke, nah Bapak Ibu, kita pasti sudah tahu ya, malam ini sebenarnya kan kita ngomongin mengenai trading, benar. Kenapa sih kok trading? Karena trading ini adalah salah satu alternatif terbaik saat ini bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan uang, terutama di kondisi pandemi. Kenapa? Karena trading ini Bapak Ibu bisa lakukan hanya dari rumah, kapan saja dan di mana saja. Lebih tepatnya hanya dengan menggunakan HP-nya, gitu loh. Nah, tradingnya ada berbagai macam. Ada trading saham, ada trading komoditas, ada trading cryptocurrency, ada juga trading mata uang. Ya, intinya pokoknya trading ini pertukaran barang dan jasa lah antara satu pihak ke pihak yang lain. Ya, nanti Bapak Ibu bisa pilih. Nah, tetapi kalau disuruh pilih, tentu kita pilih ibaratnya mana nih yang paling besar di antara 4 ini. Nah, ini ada data menurut Bank for International Settlement, ya kan? Volume trading dari empat jenis trading yang sudah saya sebutkan tadi di atas, itu total volume tradingnya itu sebesar 6,6 triliun. Ya, nah dari 6,6 triliun ini 3,2 triliunnya itu berasal dari forex. Wow, jadi hampir setengahnya saja itu transaksinya berasal dari transaksi forex. Nah, data di atas itu diambil dari Wikipedia, itu bulan April tahun 2019. Artinya sekarang udah pasti jauh lebih besar lagi. Ya. Nah, tapi kan gini Bapak Ibu, di balik yang peluang besar itu pasti ada yang namanya risiko besar juga. Itu udah nggak bisa dipungkiri. Tapi apa sih nggak punya risiko? Semua hal pasti juga punya risiko. Bapak Ibu kerja, risikonya di PHK. Bapak Ibu usaha sendiri, modal, katakanlah buka online shop, Bapak Ibu punya risiko barangnya nggak laku. Bapak Ibu buka bisnis, risikonya bisa rugi atau bangkrut. Kalau trading apa? Nah, ini Bapak Ibu. Trading, meskipun peluangnya besar, tentu juga punya risiko. Nah, risikonya apa? 95% ya, 95% orang kehilangan uang di dunia trading itu karena loss. Ya, saya ulangin ya. 95% ya orang kehilangan uang dari dunia trading itu diakibatkan karena loss. Jadi ini Bapak bisa lihat ya, 10 juta trader aktif di seluruh dunia, 9,5-nya, 9,5 jutanya itu kalah trading Bapak Ibu. Loss trading. Oke. Nah, risiko kedua itu adalah brokernya gagal bayar. Nah, seberapa besar persentase broker yang gagal bayar? Dari 500.000 broker aktif di seluruh dunia, 1.367 atau 0,276%-nya gagal bayar. Oke, nah artinya apa? Risiko kalah trading itu 375 kali lipat lebih besar daripada brokernya gagal bayar. Nah, lalu kenapa? Kok bisa 95%? Jadi dari 10 juta trader aktif tadi, 9,5 jutanya itu loss. Berarti kan ada sesuatu nih. Nah, ternyata setelah dipelajari, ada 3 hal yang menjadi kelemahan banyak orang ketika mau melakukan trading, terutama trading manual ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah ilmunya Bapak Ibu.
Jadi kalau kita mau trading, kita memang harus punya ilmunya. Itu nggak bisa kita asal tebak-tebak aja. Kita tebak katakanlah, oh beli jual, oh beli berarti nggak bisa seperti itu juga. Bapak Ibu harus bisa cara membaca grafiknya, candlestick-nya, berhitung, ya, lalu baca berita dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu yang harus belajar. Nah, banyak orang itu loss karena mereka tidak punya ilmunya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu manajemen waktunya. Ya, meskipun trading itu kita bisa lakukan kapan saja, tetap kita butuh waktu untuk mengerjakan trading tersebut, ya kan? Kalau hanya sekedar transaksi, semua orang juga bisa transaksi. Tinggal pencet buy ya semua orang bisa pencet. Tetapi untuk menganalisa tadi, ya kan itu kan butuh waktu nih di depan laptop atau di depan HP, benar kan? Nah, tentu butuh waktu. Itulah alasan kedua kenapa kok orang itu banyak loss-nya. Tetapi ya saya yakin lah kalau orang Indonesia ini urusan ilmu sama waktu itu nggak usah, nggak ada lawan. Kenapa? Kita ini Bapak Ibu, kalau misalnya buka Google, tinggal ketikkan aja kata kunci ya. Katakanlah di Google nih, cara trading forex misalnya. Wah, itu nanti akan keluar Bapak Ibu. Keluar berbagai macam pelatihan atau tutorial bagaimana cara trading forex baik yang gratisan maupun yang berbayar. Itu ada semua. Nah, kalau waktu, wah orang Indonesia nggak ada lawan. Kita ini ibaratnya punya waktu nongkrong. Artinya waktu kita ini memang banyak. Tetapi meskipun ilmunya punya, waktunya punya. Banyak orang lost trading itu karena apa? Karena emosi ini Bapak Ibu. Nah emosi yang dimaksud ini bukan berarti ketika trading dia marah-marah. Enggak. Kalau kata guru saya, kita ini kalau trading, itu punya ciri khasnya ini dua ini. Kalau profit, ya, itu dia tidak puas. Kalau loss, itu dia tidak terima, Bapak Ibu. Nah, ini nih. Ini nih. Inilah yang bikin istilahnya emosi itu sering naik turun karena ini. Udah profit tapi nggak puas. Kalau loss itu nggak terima. Nah, lalu solusinya apa? Solusinya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan keuntungan dari trading forex, ya tanpa perlu harus ribet belajar ilmunya, ribet harus punya waktunya, atau mungkin harus juga bisa ngelola emosinya, Bapak Ibu cukup tinggal pakai yang namanya robot trading. Apa sih robot trading? Sebenarnya robot trading ini bukan istilahnya berbentuk orang terus di-charge terus kalau rusak bawa ke tempat servis. Enggak ya. Robot trading ini sebenarnya adalah software. Ya, jadi robot trading ini sebenarnya adalah software. Oke. Gambarnya aja nih dua robot sepertinya tapi aslinya mah software. Software yang bekerja secara mandiri untuk menganalisa. Jadi dia kan menganalisa nih kapan ya waktu yang tepat untuk buy maupun sell di market. Untungannya pasti pakai robot. Yang pertama, Bapak Ibu udah nggak perlu lagi ngerti ilmunya. Yang kedua, waktunya apalagi robot itu udah jalan otomatis 24 jam sehari, 5 hari kerja. Ya, dan dia tidak ada lelah. Intinya dia akan lelah, tidak akan lelah untuk cari peluang kapan melakukan eksekusi transaksinya tersebut. Dan yang paling penting adalah dia anti emosi. Ya, dia nggak baperan lah intinya, tidak baperan. Oke. Nah, lalu apa robot trading yang dimaksud? Lalu apa robot trading yang dimaksud? Nah, malam ini itu saya akan share sebenarnya robot trading yang saya maksud ini adalah namanya Smart Export, Bapak Ibu. Nah, saat ini slide Smart Export ini lagi dibuat, jadi khusus hari ini ya, khusus hari ini saya akan menjelaskan Smart Export itu menggunakan tablet saya. Ya, jadi izinkan saya jelasin pakai tablet saya, harusnya sih lebih mudah untuk dipahami. Ya, karena slide-nya lagi disiapkan. Jadi kita punya slide khusus memang untuk Smart Export-nya, tapi lagi di-prepare, lagi dirapikan semuanya. Saya akan jelaskan Smart Export ini secara langsung di tablet saya. Oke. Nah, biasanya kalau saya pakai tablet, biasanya saya pakai ini, whiteboard. Oke, sip. Mantap. Lalu gimana? Nah, jadi gini Bapak Ibu. Kan kita tahu ya bahwa kita kalau mau trading tanpa harus urusan ilmu, waktu, dan juga emosi, kita pakai robot trading. Lah hari ini kita punya solusi. Salah satu robot trading yang boleh dibilang ini terbaik saat ini di pasaran, ya kan? Yaitu yang namanya apa? Namanya Smart Export, Bapak Ibu. Oke, Smart Export. Oke.
Nah, smart export itu dia punya, kita harus tahu dulu yang pertama. Cara kerjanya ini seperti apa sih smart export ini? Ya kan, katakanlah sama seperti kayak kita buka toko. Kan trading itu kan berdagang, berarti kan berdagang ini kayak sama seperti buka toko. Benar ya? Kalau kita buka toko, itu kita harus tahu dagangannya apa. Nah, begitu juga dengan smart export. Smart export ini punya namanya bahan dagangan. Dagangnya apa? Dia berdagang, oke, mata uang euro USD, ya. Jadi kalau euro itu mata uang Eropa, USD itu mata uang Amerika. Nah, sama seperti toko, toko kan pasti juga punya namanya jam kerja. Benar ya? Begitu juga dengan smart export. Nah, smart export ini punya jam kerja Bapak Ibu. Dia bekerja ya, itu setiap hari Senin sampai hari Jumat. Oke, jadi secara otomatis dia akan buka toko setiap hari Senin sampai hari Jumat dan mulai jam berapa? Bentar, mulai jam 7 pagi sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Nah, tapi jangan lupa di sini kan kita ngomongnya Euro USD. Artinya pasarnya Eropa dan pasarnya Amerika. Nah, biasanya jam-jam aktifnya itu ketika Bank Eropanya buka. Jadi Bank Eropa itu buka pukul 8 ya EM, maka di sini itu bisa selisih sekitar 6 jam. Berarti di Indonesia itu bisa sekitar jam 2 siang. Oke, jadi bukan berarti jam 7 pagi nyala dia langsung transaksi, enggak ya. Tetap, dia nunggu. Biasanya dia nunggu momen yang tepat. Nah, berdasarkan pengalaman saya, momen tepat ini ketika transaksinya udah mulai fluktuatifnya kelihatan banget tuh. Nah, itu ketika bank di Eropanya udah buka, yaitu sekitar jam 8 pagi. Di sananya, berarti di sini sekitar jam 2 siang, Bapak Ibu. Oke, nah sama juga. Selain toko, dia punya jam kerja, tentu harus punya namanya target. Namanya orang dagang, benar ya? Harus ada target. Robot juga punya target. Lalu target kerjanya robot ini berapa? Nah, di sini nih. Smart Export itu punya yang namanya target kerja. Nah, target kerjanya berapa? Target kerjanya itu 1% per hari. Ya, oke. Jadi sama seperti kayak kita buka toko, katakanlah kita buka warung bakso, kita harus punya namanya target omset, ya kan, target dagang. Robot juga sama, dia punya namanya target kerja. Tetapi harus diingat, di sini kita ngomongnya target kerja ya, bukan target profit. Karena target kerja ini sama seperti itu lagi, sama seperti kita buka toko, katakanlah kita buka warung bakso. Maksudnya gimana? Jadi gini nih, maksudnya seperti ini. Katakanlah Bapak Ibu punya warung bakso seperti ini ya. Nih, warung bakso. Oke. Nah, Bapak Ibu buka warung bakso pasti punya namanya target. Katakanlah target itu 10 mangkok per hari. Ya. Oke. Maka akan ada 3 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama, laku 10 mangkok atau lebih. Benar kan? Yang kedua, laku tapi di bawah 10 mangkok, mungkin cuma 5 mangkok. Oke. Atau 2 mangkok, ya kan? Yang ketiga, tidak laku sama sekali. Tidak laku. Nah, ini sama Bapak Ibu. Jadi kalau di sini laku 10 mangkok atau lebih, ini artinya apa? Ini artinya ya profit dan capai target. Kan gitu ya. Tapi bagaimana kalau lakunya di bawah 10 mangkok? Ya berarti tetap profit. Bapak Ibu tetap dapat profit, tapi tidak capai target. Ya, kalau nggak laku, ya ini artinya loss. Begitu juga dengan robot Bapak Ibu. Robot itu punya 3 kemungkinan yang terjadi. Meskipun ngomongnya target kerja 1% per hari, bukan berarti pasti 1% per hari. Ya,
Jadi harus bisa baik-baik ini. Bukan berarti pasti 1% per hari. Tetap hasil akhirnya setiap harinya, ya kan, contoh nih, bisa jadi, ya kan, kemungkinan yang pertama, dia profit, oke, tapi dia tidak capai target, dia profit dan capai target, ya. Yang kedua, dia profit, tapi tidak capai target. Yang ketiga, tidak profit atau loss. Udah, setiap hari ya hasilnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, inilah yang namanya robot trading. Kita udah tahu ya, dagangannya Euro USD. Buka tokonya setiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 11 malam, ya kan? Target omsetnya, target kerjanya 1% per hari. Ya, bisa profit capai target, bisa juga profit tapi nggak capai target, bisa juga nggak profit atau loss. Nah, contohnya nanti akan saya kasih di setelah ini, ya kan? Cuma di sini saya ingin kasih tahu saja. Nanti Bapak Ibu itu akan memiliki setiap orang ketika menggunakan robot trading. Pada dasarnya nanti Bapak Ibu akan memiliki akun trading masing-masing. Ya, jadi akun trading atas nama masing-masing. Jadi di sini bukan sifatnya titip dana ya. Jadi bukan titip dana. Istilahnya dikumpulin jadi satu, bukan ya. Sama seperti trading pada umumnya, Bapak Ibu punya akun trading masing-masing, biasanya nanti di Meta 4, ya, katakanlah nih atas nama Budi, ya kan. Nah, nanti dikoneksikan. Oke, koneksikan. Oke, koneksikan dengan apa? Dengan Smart Export. Gini. Oke ya. Nah, nanti Bapak Ibu ingat ya, punya akun trading atas nama masing-masing, atas nama Budi, atas nama masing-masing lah dia Meta 4, nanti dikoneksikan dengan Smart Export. Nah, karena akun trading atas nama masing-masing, Bapak Ibu nanti akan punya yang namanya, ini penting sekali ya, punya yang satu, yang pertama adalah investor password, ya. Yang kedua itu real atau master password. Oke, real atau master password. Nah, karena Bapak Ibu punya yang namanya real atau master password ini, ya kan, ini boleh dibilang ini 100% otoritas penuh. Jadi semua otoritasnya ada di tangannya Bapak Ibu. Yang dimaksud otoritas apa aja? Pertama, ya kan, dana tidak dikunci. Oke, yang kedua, ya kan, profit bisa diambil sewaktu-waktu. Oke, ya kan? Bahkan Bapak Ibu ya punya otoritas penuh, mau bisa melakukan yang namanya berhak ya, istilahnya berhak interupsi. Interupsi robot. Oke ya. Intinya Bapak Ibu itu sama lah, sama seperti trading pada umumnya. Yang membedakan di sini Bapak Ibu itu menggunakan robot di situ. Nah, karena Bapak Ibu pegang nama investor password sama real master password, 100% otoritas ada di tangannya Bapak Ibu sekalian. Dana tidak dikunci, profit bisa diambil kapan saja, Bapak Ibu punya akses untuk interupsi robotnya. Oke, nah semuanya ini nanti itu full otomatis ya Bapak Ibu ya, full otomatis. Full otomatis, maksudnya full otomatis apa? Bapak Ibu tidak perlu siapin VPS, ya kan? Nggak perlu nih, Bapak Ibu juga nggak perlu yang namanya setting robot, itu nanti udah disiapin semuanya, tinggal terima beres, ya kan? Terus Bapak Ibu tidak perlu pusing masalah biaya maintenance. Oke? Dan yang paling seru adalah karena dia full otomatis ini semua, robot ini berlaku seumur hidup. Nah, ini yang kita suka. Jadi ketika Bapak Ibu pakai robot ini berlaku seumur hidup. Oke, nah sebentar lagi saya akan tunjukkan seperti apa sih Pak profit capai targetnya itu seperti apa, profit nggak capai target itu seperti apa. Di sini contoh seperti ini ya,
Katakan ini contoh misalnya tercapai 1,2%. Nah, ini kan namanya profit dan capai target. Kalau yang profit nggak capai target, contoh misalnya cuma 0,5%. Kalau loss misalnya contohnya misalnya minus 0,6%. Biasanya seperti itu. Oke, intinya ini setiap hari. Nah, contohnya seperti apa? Bentar ya, saya screenshot dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu buka ini ya. Ini akan saya tunjukkan, yaitu ini akun saya real yang saya koneksikan dengan robotnya Smart Export. Total sih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada banyak sih sebenarnya, cuman yang akun yang besar-besar aja. Yang akun-akun kecil nggak saya masukkan. Jadi gini, contoh nih seperti hari ini ya. Yuk kita lihat ya. Nah, ini bisa nggak? Tulisan layar. Nah, ini kan mantap nih. Bagus, enak nih ngeliatnya. Oke, nah Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini hari ini ya, tanggal 12 nih. Oke, tanggal 12. Transaksi pertama itu jam 9, tapi jam 9 di sana, berarti di sini sekitar jam 3 sore. Oke, transaksi ambil 10 lot ya. Ingat, tadi kalau 10 lot itu berarti sekitar 100.000. Maka targetnya berapa? Targetnya kan 1%, benar ya? Berarti berapa? 100.000, berarti targetnya sebesar $1.000 per hari. Oke, nah pada waktu transaksi yang pertama dia profit, tapi $440. Dia cari lagi, sekitar jam 10 dia OP lagi, ya kan? Sampai akhirnya dia profit lagi. Nah, totalnya 1.020. Inilah yang namanya profit dan capai target. Sederhana ya? Sebenarnya simple kok ini sebenarnya. Nggak ribet kok. Jadi intinya Bapak Ibu, ya kan, modalnya berapa? Jadi lot, kan satu lot itu 10.000. Oke, berarti kalau misalnya di sini kan 10 lot, itu berarti 100.000. Nah, targetnya berapa? Targetnya kan 1% per hari, benar ya? Berarti berapa? Berarti $1.000 per hari. Oke, sederhana ini sih sebenarnya. Nah, ini hari ini di akun yang ini saya dapat sekitar $1.020, berarti ya sekitar 13 jutaan lah. 13 jutaan dari satu akun. Oke, saya save dulu. Nah, contoh satu lagi, misalnya yang ini. Ini berapa lot ya? Saya saldonya lumayan banyak ini. Ada 124.000. Oke, lumayan besar juga ternyata. 124.000 sama ya. Nih Bapak Ibu ya. Kita lihatnya apa? Lot, 10 lot, 10 lot. Berarti 100.000. Target kerja 1%, ya kan? Berarti targetnya berapa? 1.000 per hari. Nah, pada waktu transaksi yang pertama dia profit 440, transaksi kedua profit 560, hasilnya $1.000. Berarti berapa? 1% pas. Oke? Jadi intinya dia akan kerja terus sampai dia ketemu apa namanya? Ketemu momen apa sampai mencapai targetnya lah. Nah, biasanya akan ada momen-momen juga di mana dia nggak capai target. Katakanlah dia profit, loss, profit sampai malam jam 11 malam. Ingat ya, tutup buku selalu jam 11 malam. Jadi setiap jam 11 malamnya langsung tutup buku dia. Oke, nah sesimpel itu kok. Nah sekarang saya mau tunjukin yang loss-nya, bentar ya. Loss-nya itu kalau nggak salah itu, bentar ya. Ini kan tanggal 12 Jumat, Kamis 11.10 kalau nggak salah kita loss tuh. Tanggal 10 kalau nggak salah loss ya. Itu profit ya. Atau tanggal 9 ya, jangan-jangan loss-nya. Ketemu juga loss-nya. Mantap. Ini ketemu loss malah seneng ya. Harusnya kan nggak seneng. Harusnya nggak boleh lo ketemu loss seneng. Aduh, kacau benar. Oke, ini loss-nya Bapak Ibu. Ini kemarin tanggal 9 nih ya. 9 Februari kemarin. Sama ini 10 lot. Oke, 10 lot itu berarti 100.000. Modalnya, target kerjanya berapa? Target kerja 1%. Berarti $1.000 per hari. Oke. Nah, pada waktu transaksi yang pertama, bisa kelihatan ya di sini ya, jam 10.50. Nih, jam 10.50, dia profit. Tapi transaksi yang kedua jam 2.15. Jam 2.15 dia ternyata loss. Transaksi yang ketiga jam setengah 5, dia loss lagi. Ingat, ketika 2 kali loss, maka robotnya stop. Nggak menunggu sampai jam 11 malam.
Oke, nah akhirnya dia loss $1.130. Berarti loss-nya itu sekitar minus 1,13%. Nah, ini loss nih. Oke, ini contoh loss-nya Bapak Ibu. Udah sesederhana ini kok sebenarnya. Ya ini pokoknya setiap hari ya. Setiap hari itu cuma ada 3 kemungkinannya aja. Ya kan, profit dan capai target. Ya, ada juga profit, tapi dia tidak capai target. Jadi nggak capai target dia. Red, nggak capai target. Tapi ada juga dia tidak profit atau loss. Contohnya seperti ini. Ya, seperti ini. Pokoknya setiap hari ya kayak gini aja udah. 0,13% ya minusnya ya. Oke, oke. Nah, dari sini Bapak Ibu udah mulai paham lah. Intinya kita ini, saya Bapak Ibu, jujur aja, kalau saya disuruh baca nih, ini ya, apa ini nih, baca ini ya, grafik ini ya, saya tuh sampai bingung sampai sekarang, cara bacanya gimana. Nah ini investor, nanti kalau kita punya real, itu kita bisa open posisi, cuma jangan login. Ini kan login investor ya, kita lihat aja. Oke, sampai sekarang saya nggak tahu Bapak Ibu, caranya baca ini, candlestick ini nggak ngerti, sampai sekarang. Tapi untungnya kita pakai robot yang ngerti gitu loh. Jadi inilah justru yang namanya kecanggihan zaman gitu. Kita memanfaatkan teknologi sebagai leverage. Itulah intinya sebenarnya. Oke. Kalau yang ini kayaknya lotnya udah lumayan besar deh. Lotnya berapa? Lotnya 11 ya. 11,3. Pas nih hari ini profit juga 1%. Sama. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu intinya modal trading berapa ya. Ini saya coret-coret sini aja. Modal trading berapa? Modal trading ya. Ini berapa? Baru nanti target kerjanya 1%. Nah, Bapak Ibu terima 1% per hari. Tapi ingat ya, ini kita ngomongnya target kerja, ya seperti saya bilang kemungkinan 3, profit, ya kan, dan capai target. Seperti ini nih hari ini, bisa juga profit, tapi tidak capai target. Ya, bisa juga dia tidak profit atau loss. Udah, sesimpel ini aja kok sebenarnya. Oke, nah selain ini nanti saya akan tunjukkan. Lalu apa yang membedakan robot Smart Export ini dengan robot yang lain? Ini yang paling seru nih Bapak Ibu. Kalau ditanya membedakan itu ini nih, ini yang paling seru. Bentar ya, saya buka ini ya. Ini dia. Saya bisa pakai Office ya. Coba saya tes ya. Wah mantap, sip nih. Yang membedakan antara Smart Export dengan yang lainnya ya, robot trading yang lainnya. Boleh dibilang kita satu-satunya robot trading yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun Bapak Ibu. Jadi Smart Export ini diluncurkan resmi dipakai orang itu semenjak November 2018. Artinya November kemarin itu sudah resmi 2 tahun. Berarti sekarang 2 tahun 4 bulan ya. Mau masuk 2 tahun 4 bulan Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau ngomongin robot, ya kan robot itu sebenarnya kalau ngomongin profit ya saya rasa semua robot bisa profit lah. Tetapi yang dilihat itu konsistensi, ketahanannya ini bisa tahan berapa lama. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Ya, karena kan tentu kita nggak mau kita beli robot profitnya katakanlah bulan ini, bulan depan udah nggak profit lagi. Malah loss terus. Jelas kita nggak mau, bener kan? Nah ini yang namanya Smart Export ini canggihnya, ya kan? Itu dia punya konsistensi. Nah, nanti akan tunjukkan kenapa kok bisa konsistensi. Nih. Ini dia nih ya. Ini Bapak bisa lihat ya, ini Januari, oke? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember nih. Kelihatan semua ya? Oke. Nah, persentasenya berapa? Ya kan Januari 13,68, Februari 11,69 ya. Nih bentar ya saya tunjukin ya. Dalam 1 bulan itu kan pasti nih bisa profit, bisa loss, bisa profit, bisa loss, bisa nggak nyampe target. Benar ya? Hitam ini artinya profit, merah ini artinya loss Bapak Ibu. Nah, meskipun ada loss-nya, setiap bulan itu belum pernah Smart Export gagal memberikan profit. Nah, ini yang saya sangat salut Bapak Ibu. Memang sih yang namanya loss yang memang nggak bisa dipungkiri. Namanya loss itu ya itu bagian dari trading. Tetapi setiap bulannya Smart Export ini belum pernah gagal memberikan profit kepada pengguna-penggunanya Bapak Ibu. Januari ya kan meskipun ada loss-nya masih dapat profit 13,68%. Februari 11,69%. Maret 12,86%.
April 13, Mei 11,94, Juni 11,69, Juli 14,61, apa namanya, Agustus 7,32, September 12,67, dan seterusnya Bapak Ibu. Oke. Nah, saya ingin kasih tahu cerita, ini seru banget nih. Saya mau cerita ini yang ini. Agustus nih Bapak Ibu. Ya, kelihatan ya, ini tabel Agustus ya. Ini hasil Agustus. Bapak Ibu bisa lihat nih. Pada tanggal 3 Agustus itu kita loss. Oke, ini saya buka aja lah. 3 Agustus ini loss. Dan kebetulan lossnya lumayan, 1,9%. Oke, 1,9%. Ya kan? Nah, biasanya kalau loss agak lumayan gini, biasanya si yang jualan ya ngomong sama yang pakai. Gitu. Santai bro, kalau loss gini biasanya besok profit. Gitu kan. Ternyata tanggal 4-nya loss lagi, Bapak Ibu. 1,86%. Oke. Nah, ketika 2 kali loss ini udah lumayan nih. Udah lumayan agak istilahnya, wah gimana nih robotnya kok loss 2 kali kan gitu ya. 2 kali berturut-turut lagi. Nah, yang jualan biasanya ngomong gini, oh tenang aja, kita memang biasanya kalau loss 2 kali berturut-turut seperti ini, besoknya itu biasanya lossnya lumayan, profitnya oke. Ternyata hari ketiga apa? Hari ketiga loss lagi Bapak Ibu. Jadi ini pertama kali dalam sejarah kita ngalamin namanya 3 kali loss berturut-turut. Ya, 3 kali loss berturut-turut Bapak Ibu. Oke. Nah, sampai akhirnya minggu depannya itu loss lagi sekali. Nah, tapi inilah luar biasanya. Kalau saya bilang sebenarnya smart export, bukan smart export yang luar biasa Bapak Ibu. Oke. Tetapi Bapak Ibu ini menggunakan robot, bukan robot putus. Maksudnya robot putus apa? Bapak Ibu ini membeli, yang Bapak Ibu beli ini juga ada jasa pengelolaannya. Ingat, robot itu statis. Tidak ada robot yang bisa canggih seumur hidup. Nggak bisa, Pak. Robot itu dikasih jurus, ya udah jurusnya itu. Tapi market kan dinamis. Benar ya? Agustusnya ada isu Brexit. Dan memang pas kebetulan robotnya agak nggak cocok dengan kondisi marketnya. Sehingga tanggal 16 dilakukan yang namanya apa? Upgrade Bapak Ibu. Nah ini yang saya suka sebenarnya. Jadi kita tahu bahwa memang yang namanya market resikonya loss. Dan memang akan ada momen-momen di mana robot itu nggak cocok dengan kondisi market. Tapi kita tahu bahwa yang kita beli bukan hanya robot, tapi pengelola di balik robot tersebut. Sehingga di pertengahan bulan itu terjadilah yang namanya upgrade robot. Hasilnya apa? Di akhir bulan itu paling nggak masih bisa menyelamatkan profit 7,32%. Ya, jadi ini sejelek-jeleknya tahun 2020 kemarin Bapak Ibu, sejelek-jeleknya kita itu masih dapat profit 7,32%. Sejelek-jeleknya. Dan hebatnya setelah di maintenance, di upgrade ini ya, upgrade logic ini ya, upgrade smart export di versi 3 ya. Bulan berikutnya, September, itu balik jadi 12,67%. Wow, ini loh Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kita tahu, ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan gitu loh. Robot itu statis. Udahlah, jadi saya di sini juga nggak ngomong bahwa robot itu bakal canggih selamanya. Enggak, robot itu statis. Tapi market dinamis. Oleh karena itu kita memang butuh ada pengelola yang benar-benar kompeten di balik robot ini, yang tahu apa yang harus dilakukan apabila robot tersebut sudah tidak cocok lagi dengan pergerakan marketnya. Apakah ini bisa kejadian berulang, loss berturut-turut seperti ini? Bisa juga. Bisa jadi tahun 2021 ada juga. Tetapi kita nggak perlu panik. Karena kita tahu bahwa yang kita beli bukan hanya robot. Nah ingat, saya ingatkan sekali lagi, robot ini berlaku seumur hidup ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu punya akun trading atas nama masing-masing, sama seperti saya tadi. Ya, modal tidak dikunci, profit bisa diambil kapanpun, robotnya berlaku seumur hidup. Tetapi ingat, yang namanya robot, ketika dibilang berlaku seumur hidup, itu tetap harus ada yang dikasih ke perusahaan. Nggak bisa enggak. Iya dong. Berlaku seumur hidup. Perusahaan dikasih apa? Kalau nggak dikasih apa-apa ya, nggak mungkin bisa berlaku seumur hidup. Oke, tapi jangan khawatir. Yang Bapak Ibu bukan bayar biaya admin lagi. Enggak. Jadi tidak ada biaya lagi sebenarnya. Tapi ada yang namanya sistem bagi hasil. Inilah yang menyebabkan Bapak Ibu bisa memiliki robot seumur hidup sampai seumur, robot gratis sampai seumur, masih udah nggak perlu bayar-bayar lagi, pre-maintenance seumur hidup karena ada bagi hasil. Nah, sekarang saya akan jelaskan yaitu bagaimana sih sistem bagi hasilnya. Oke, saya pinjam whiteboard. Oke. Nah, jadi gini Bapak Ibu.
pada dasarnya kan orang itu akan mengeluarkan dua jenis komponen. Jadi gini, katakanlah ini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu di sini. Oke. Bapak Ibu sebagai seorang trader, ya. Nah, saya kasih senyum. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu akan mengeluarkan dua jenis komponen. Yang pertama adalah robot, ya. Yang kedua adalah depo. Oke. Satu, dua. Ya, robot dan depo. Pak, kalau saya pakai robotnya aja boleh nggak? Ya boleh, tapi nanti robotnya bingung. Yang mau di tradingin apa? Nggak ada modal tradingnya. Pak, kalau saya depo aja, modal trading aja boleh nggak? Ya boleh. Tapi kan sama aja trading manual. Jadi ini satu paket ya Bapak Ibu. Ini satu paket nih. Ah, satu paket. Oke, satu paket. Oke, nah satu paket. Jadi nanti Bapak Ibu itu akan mengeluarkan namanya komponen robot dan juga komponen depo. Paket-paketannya seperti apa? Ini saya akan jelaskan. Oke, paket-paketannya seperti apa? Paket-paketannya seperti ini. Oke, jadi ada yang namanya nama paket sini. Oke, lalu ada juga yang namanya robot. Ada yang namanya depo. Ada juga yang namanya target kerja. Oke, lalu di sini ada yang namanya bagi hasil. Oke, lalu ada juga yang namanya net bersih, profit bersih. Harian. Dalam dolar ya. Lalu ada juga profit bersih. Mingguan. Langsung aja bulanan lah. Kita hitung bulanan aja. Lalu profit bersih dalam rupiah. Bulanan tapi dalam bentuk rupiah. Oke, yuk saya akan jelasin satu persatu supaya Bapak bisa ikut paham semuanya. Ya. Nah, oke. Yang pertama jadi gini, orang bergabung itu bebas ya. Jadi sebenarnya gabung itu yang penting dia kelipatan ya, dia bisa gabung kelipatan ya, kelipatan robot 100 depo 500, oke. Jadi dia kelipatan ini bisa mau bebas berapapun. Nah, tetapi ada tangga-tangganya. Nanti tangga-tangganya menentukan berapa persen bagi hasilnya. Itu yang paling penting. Bagi hasilnya dapat berapa. Ya. Jadi intinya tapi yang jelas paket-paketannya ini bisa kelipatan robot 100 depo 500. Oke, karena robot 100 tipe 500 ini lotnya 0,05. Oke, jadi contoh gini. Ketika nanti Bapak Ibu udah mencapai yang namanya paket trader, ya, sorry, jangan di sini. Trader. Oke, trader. Trader itu Bapak Ibu mengambil robot 500. Oke, nah, karena Bapak Ibu punya 500, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kapasitas. Kapasitasnya sebesar 2.500. Oke, lalu ada juga paket yang namanya Pro Trader. Itu robotnya 1.000. Berarti deponya kapasitas yang didapatkan itu 5.000. Oke, yang ketiga eksekutif. Ini 2.500. Kapasitas yang dapatin berarti 12.500. Oke, lalu ada juga yang namanya tycoon. Ya, kapasitas yang didapat robotnya itu sebesar 5.000, kapasitas yang didapatkan itu sebesar 25.000. Oke.
Lalu yang terakhir ada yang namanya Supreme. Ini Bapak Ibu ambil robotnya yang 10.000, dapat kapasitasnya 50.000 modal tradingnya, ya. Nah, kalau Bapak Ibu jeli, sebenarnya kan depo ini 5 kali lipatnya dari robot, benar ya? 5 kali lipatnya nih. 5 kali lipat. Oke, 5 kali lipat. Nah, target kerja 1% itu berdasarkan deponya. Jadi berdasarkan depo yang ini. 1%-nya. Jadi kalau ambil pakai trader robot 500 depo 2.500, 1%-nya berarti $25 per hari. Oke. Kalau yang ini 1% dari 5.000, ya udah $50 per hari. Kalau ini 1% dari 12.500, ya berarti $125 per hari. Kalau ini 1% dari 25.000, berarti $250 per hari. Kalau yang ini 1% dari 50.000, berarti $500 per hari. Tapi ingat ya, ini masih untung kotor. Belum dipotong bagi hasil. Nah, robot ini juga menentukan bagi hasilnya berapa. Jadi kalau Bapak Ibu ambil yang robotnya 500, itu otomatis dapat bagi hasilnya. Itu yang 4555. Ya, kalau robot yang 1.000 berarti bagi hasilnya 40, 60. Robot yang 2.500 berarti bagi hasilnya 30%, 70%. Robot yang 5.000 berarti bagi hasilnya 20, 80%. Robot 10.000 berarti 10%, 90%. Nah, yang kita lihat yang sebelah kanan aja. Ini yang kita terima Bapak Ibu, ini keuntungan bersih kita. Artinya kita dapatnya berapa? Tinggal dikali sebenarnya. Ini tinggal dikali. Ya, tinggal dikali seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya kita ambil paket pro trader, profit bersih hariannya berapa? $25 kali 55, ya kan? Sama dengan berapa? 18,75 per hari. $50 kali 60%, berarti $30 per hari. $125, 87,5 per hari. Oh, Pak Reza hafal ya? Iya Pak, karena saya udah sering presentasi ini. Jadi hafal saya. Oke, $250, $200 per hari. $500 berarti $450 per hari. Oke, nah profit bersih bulanannya, ya kan nanti tinggal dikalikan aja kali 20 hari kerja. Ya kan? Tinggal kali 20 hari kerja. Udah deh, berarti berapa 20 hari kerjanya? Yuk kita kali. Ya. Tinggal kita kali itu. 18,75 kali 20. $375. Oke. $375 per bulan. Oke, yang satu 30 kali 20. $600 per bulan. Yang ini 87,5 kali 20, 1.750 per dolar per bulan. Oke, yang satunya juga sama 200 kali 20, $4.000 per bulan. Oke, yang ini juga sama 450 kali 20 sama dengan $9.000 per bulan. Nah, tinggal kita hitung rupiahnya berapa kan gitu ya. Rupiahnya berapa Pak? Ya, kita hitung. Oke, nah nanti di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu depo, tadi mungkin saya belum jelasin. Jadi di sini ada yang namanya kita namanya selisih kurs. Oke, selisih kurs. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan yang namanya depo, itu $1 15.000. Ya, kalau WD $1 13.000. Nah, tinggal kita kaliin aja 375 kali 13, 4.875.000 per bulan. Kalau yang ini 600 kali 13, 7.800.000 per bulan. Kalau yang ini 1.750 kali 13, 22.750.000 per bulan. Oke. Ya. Kalau yang ini 4.000 kali 13, 52 juta per bulan. Kalau yang ini 9.000 kali 13, 117 juta per bulan. Oke. Lalu berapa setahunnya? Ya, tinggal kita hitung aja. Profit bersih
tahunan. Oke ya. Nah, tinggal kita kalikan aja. 4875 kali 12 sama dengan 58.500.000 per tahun. Yang ini 7.800.000 kali 12, 93.600.000 per tahun. 22750 kali 12, 273 juta per tahun. Kalau yang ini 624 juta per tahun. Oke. Kalau yang ini 117 kalikan 12 sama dengan 1.404 ya per tahun 1,4 M. Oke. Tapi ingat ya, di sini saya mau kasih tegaskan sekali lagi. Ingat, yang namanya profit ini tadi, semua ini ya kan, ini namanya estimasi. Ya, estimasi bukan pasti. Karena saya selalu bilang ya, kita di sini ngomongnya target kerja, bukan target profit. Oke, nah ini namanya paket-paket yang bagus. Tapi Bapak Ibu bisa tinggal, ya udah tinggal pelipatan robotnya aja. Pak, saya bisa nggak ya di tengah-tengah, katakanlah di tengah-tengah pro trader sama eksekutif, misalnya contoh nih, mau ngambil yang robotnya misalnya robot 3, tengah-tengah eksekutif sama tycoon, robotnya 3.000, benar ya? Oke, berarti deponya berapa? 15.000. Kan gitu. Oke, target kerjanya berapa? Ya berarti 1.500. Sorry, $150 per hari. Oke, berarti bagi hasilnya, karena masih robot 3.000, dia eksekutif tetap yang 30-70. Kan gitu. Ya, hasilnya berapa? Ya berarti 150 kali 70%. Oke, bulanannya tinggal kalikan aja 20. Dalam rupiah berapa, Pak? Tinggal kalikan aja 13.000. Per bulan. Setahunnya berapa? Tinggal kalikan aja 12. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih aja. Intinya nanti nilai robot ini tadi, ya intinya nilai robot yang ini nih, kuncinya itu karena meskipun dia bisa kelipatan, robot 100 di 500, intinya nanti dia itu menentukan ini aja kok sebenarnya, menentukan bagi hasil. Ini loh, menentukan ini loh. Nah, menentukan ini loh. Menentukan bagi hasilnya. Kita masuknya ke bracket yang mana, tier yang mana, seperti itu. Nah, karena dia kelipatan robot 100 di 500 sebenarnya, Bapak Ibu mau ambil robot aja itu tidak terbatas. Ya, ini unlimited. Berarti ya deponya unlimited. Terserah Bapak Ibu ingin ambil paket yang mana. Intinya Bapak Ibu ya udah senyamannya aja. Senyamannya aja berapa, tinggal mau ambil paket yang mana. Ya. Nah, dia tidak terbatas sama seperti saya. Saya udah di atasnya Supreme. Kayak saya ini berarti boleh dibilang saya udah punya robot yang 100.000. Kayak saya. Jadi contoh nih saya ya, saya hapus ya. Kayak punya saya. Punya saya itu robotnya 100.000. Oke. Berarti deponya berapa? 500.000. Target kerja 1% berapa? 5.000. Masuknya pembagian bagi hasil yang mana? 90, 10, 90. Oke. Profit bersih per harinya berapa? Ya berarti tinggal kalikan aja. Berarti 4.500 per hari. Kalikan bulanannya berapa? Kali 20. 4.500 kali 20. Per bulan. Oke. Rupiahnya berapa? Tinggal kalikan aja 13. 1 M 170 juta per bulan. Setahunnya berapa? Ya udah dikalikan aja 12. 14 M 040 per tahun. Ini udah tinggal senyamannya Bapak Ibu aja. Kebetulan kalau saya memang saya ambil paketnya yang robotnya 100.000, deponya 500.000.
Cuma memang saya pisah ke beberapa broker. Itu aja. Ya, ini sih hasil akhirnya aja. Sekali lagi saya ingatkan, di sini kita ngomongin target kerja ya, bukan target profit. Artinya tetap pada hari itu bisa aja dia profit capai target, bisa juga dia profit nggak capai target, bisa juga dia loss. Nah, tapi ini yang menarik nih. Ini yang bikin saya menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Ini perhatikan baik-baik ya di sini nih. Ini yang ini nih. Oke. Ketika profit, ketika capek profit nih, ini nih ketika nyampe di sini. Pasti kan kena potong bagi hasil. Benar ya? Potong. Ya. Pertanyaannya, kalau loss, kena potong bagi hasil nggak? Nah, ini yang bikin saya tertarik Bapak Ibu. Ini yang membuat saya tertarik sekali dengan Smart Export. Jadi gini kalau Smart Export. Di Smart Export ini Bapak Ibu, ada sebuah sistem yang namanya, ya kan? Ini saya hapus aja dulu. Bentar. Biar saya bisa nulis. Oke, nah sip. Kalau loss bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu. Apabila loss, oke, maka profit esok harinya tidak dipotong bagi hasil. Sampai loss lunas. Ini nih. Ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi apabila loss, maka profit esok harinya tidak dipotong bagi hasil sampai loss-nya lunas. Contoh nih, contoh. Katakanlah Bapak Ibu, misalnya nih ya, katakanlah Bapak Ibu ambil robot yang 100. Oke, sorry. Katakanlah hari pertama misalnya nih, hari pertama profit. Hari pertama profit $100. Hari pertama profit $100. Oke, karena potong bagi hasil, potong bagi hasil. Benar ya? Nah, hari kedua ternyata minus $100. Tidak potong bagi hasil, karena minus apa yang mau dipotong bagi hasil, benar kan? Nah, ketika hari ketiga ternyata dia profit $80. Potong bagi hasil enggak? Harusnya kan dipotong. Tapi ingat, apabila loss, maka profit esok harinya tidak dipotong bagi hasil sampai loss-nya lunas. Artinya ini terima 100%. Nah, lalu besoknya katakanlah profit $60. Potong bagi hasil enggak? Ingat, loss-nya 100, baru profit 80. Masih ada sisa berapa? Masih ada sisa $20. Berarti yang $20 ini tadi terima 100%. Yang $40 gimana? Baru potong bagi hasil. Jadi boleh dibilang nih kalau loss itu sebenarnya bukan rugi uang, boleh dibilang ya. Bukan rugi uang, tapi rugi waktu. Itu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu saya izin screenshot dulu ya.